Baik, sekarang kita lanjutkan masih tentang distribusi binomial ya, masih tentang variabel acak binomial. Di sini kita akan melihat sekilas tentang bagaimana min dan varian dari distribusi binomial ya. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, parameter yang cukup penting dari perubahan acak atau variabel acak binomial adalah jumlah eksperimen Bernoulli yaitu n, karena kan kita tertarik dengan jumlah sukses pada n eksperimen Bernoulli. Lalu P kecil adalah peluang kita mendapatkan sukses pada tiap-tiap eksperimen Bernoulli, dan Q adalah probabilitas kita mendapatkan kegagalan pada tiap-tiap eksperimen Bernoulli. Ya, nah otomatis nanti juga min dan variannya otomatis juga akan tergantung pada N, P, dan Q ya, karena kalau misalkan kita mau mencari formula untuk min, ini kan sebetulnya tidak lain adalah semua nilai X yang mungkin dikalikan dengan X kecil yang mungkin tadi dikalikan dengan probabilitas X besar sama dengan X kecil. Nah ini bisa kita tuliskan juga dalam bentuk notasi binomial tadi ya, B X titik koma N P ya. Sehingga kalau kita jabarkan ya sayangnya tidak mudah ya pembuktiannya, sehingga nanti perlu Anda cari sendiri di internet atau di berbagai buku probabilitas ya dan variabel acak ataupun statistiknya. Karena kalau kita jabarkan ini, kita tadi mendapatkan formula kombinasi ya, R faktorial dibagi dengan X faktorial N min X faktorial, sehingga menjadi agak kompleks ya, cukup kompleks. Kemudian gerakan P pangkat X dan 1 min P pangkat N min X ya. Ini kalau kita lihat banyak tiap-tiap suku di sini bergantung pada variabel jumlahan X ya kan, sehingga otomatis ya kan ada faktorial juga, memang tidak pendek pembuktiannya ya, dan Anda bisa mencari ini di sumber-sumber yang lain. Apalagi kalau kita nanti mencari varian tentunya juga akan sama ya, karena berarti kalau varian berarti kan kita harus bisa dengan cara ini ya, min dari X kuadrat dikurangi dengan min X dikuadratkan. Nah sekarang kita harus mengulangi hal yang sama tapi untuk min dari X kuadrat. Jadi kalau min dari X nya udah ketemu, Anda bisa mencari min dari X kuadrat ya, dengan cara yang sama ya. Teman-teman, kalau min dari X kuadrat ya tinggal Anda ganti dengan kuadrat ya, yang lain masih sama ya. Baik ya. Jadi untuk min dan varian nanti bisa pembuktinya bisa Anda cari dari sumber-sumber yang lain ya. Dan tentunya kalau kita lihat di sini hasil yang kita dapatkan itu cukup make sense ya kan. Yaitu N kali P. Artinya kalau misalkan kita punya N 20 eksperimen Bernoulli, kemudian katakanlah peluang suksesnya adalah 0,25 ya. Ini adalah peluang sukses pada satu eksperimen ya. Jadi kalau melempar koin berapakah peluang kita dapat head, itu 0,25 ya. Satu eksperimen. Maka ternyata yang cukup menarik, min dari X-nya adalah 1/4 kali 20 ya, yaitu 5. Saya kira cukup make sense ya. Jadi kalau peluang dapat sukses itu 0,25, maka kalau kita melakukan 20 eksperimen Bernoulli, Anda ulangi 20 kali, maka peluang kemungkinan besar rata-ratanya adalah kalau Anda mengulang 20 eksperimen berkali-kali ya. Jadi 20 eksperimen pertama Anda hitung suksesnya berapa. 20 eksperimen kedua Anda hitung suksesnya berapa. 20 eksperimen ketiga Anda hitung suksesnya berapa. Dan seterusnya sampai ribuan kali ya. Maka ternyata jumlah sukses dalam 20 eksperimen Bernoulli itu rata-rata adalah 5 ya. Dan cukup make sense karena ini adalah kaitannya dengan 1/4 kali 20 tadi ya. Jadi kalau 20 eksperimen Bernoulli-nya, maka secara rata-rata itu kita akan dapat 5 sukses dari 20 eksperimen Bernoulli. Sedangkan variannya itu sama juga ya. Kalau variannya berarti kalau di kasus ini berarti kita punya 20 kali 5 kali 15 ya. 20 kali 20 kali 1/4 kali 3/4 ya. 20 kali, jadi ini sebarannya ya, seberapa tersebarnya itu 20 kali 1/4 kali 3/4 ya. Kalau dihitung variannya adalah 60 dibagi 16, sekitar 3/4 ya. Ya, jadi itu tentang min varian. Detail derivasinya bisa Anda temukan dari sumber-sumber yang lain. Ya. Nah, untuk kasus yang contoh 52 tadi, nah kalau kita tadi kembali ke sini, ini ya, kita mencari minnya. Kalau 15 pasien itu berapa sih yang rata-rata akan pulih dari 15 pasien? Jadi kalau
tiap pasien yang banyak ini dikelompokkan 15 15 15, maka secara rata-rata yang pulih dari tiap-tiap 15 pasien itu adalah tiap-tiap kelompok yang berisikan 15 pasien tadi rata-rata adalah, ya tentunya jumlah kelompoknya juga harus banyak ya, tak hingga ya. Dari sekian banyak kelompok di mana tiap kelompok itu adalah 15 pasien, itu rata-rata jumlah yang pulih dari tiap 15 pasien adalah 0,4 kali 15 ya. Ini N kali P ya, P kali N. Dan nilainya adalah 15 kali 2 per 5, 6 ya, di 6 pasien. Sedangkan variannya adalah 0,4 kali 0,6 NPQ ya, kali 15 untuk PQN. Berarti sama aja dengan 6 kali 0,6 ya. 3,6 ya. Ya, jadi untuk contoh ini ya, minnya tadi di contoh 52 adalah 6, variannya adalah 3,6. Nah, kita lihat contoh yang terakhir ya dari kasus variabel acak binomial ini sebelum nanti kita masuk ke variabel acak Poisson ya. Di sini dikatakan bahwa kita melihat di suatu pedesaan ya. Ya, entah kenapa kalau saya melihat contoh ini saya jadi ingat film India ya. Jadi kayaknya film India yang skenario-nya tentang pedesaan waktu itu. Kayaknya ada film itu isinya tentang meracuni sumur ya. Jadi entah kenapa kalau saya melihat contoh ini saya teringat lagi dengan film India yang skenario-nya tuh sken pedesaan, dan waktu itu kayaknya kalau nggak salah skenario tentang kehebohan di desa tersebut ya. Akibat ada sumur-sumur yang diracuni kalau nggak salah. Tapi ini film lama ya. Saya masih muda, sekitar tahun 97 98 ya. Dan filmnya film lama lagi ya. Jadi film tahun 70-an kalau nggak salah. Ya. Jadi di suatu pedesaan ini ada 30%. Ya, jadi dari penelitian diperoleh informasi bahwa 30% dari sumur itu tidak menyediakan tingkat kemurnian air yang memadai ya. Jadi bisa dikatakan bahwa informasi ini mengatakan ya. Jadi sumber ini menyebutkan ya. Dan kita anggap sumbernya valid ya. Kita anggap sumbernya valid bahwa 0,3 dari sumur di pedesaan tidak layak minum ya. Tidak layak minum. Tidak layak minum airnya ya. Nah, sekarang kita ngambil sampel. Nah, katakanlah kita sekarang ngambil sampel 10 ya. Lalu kita cek. Nah, tentunya kita punya eksperimen Bernoulli ya. Jadi satu sumur yang dicek ini memberikan eksperimen Bernoulli ya. Satu eksperimen Bernoulli. Karena keluarannya adalah bisa 2 ya. Keluarannya adalah bisa layak dan tidak layak. Ya, layak minum dan tidak layak minum. Tidak layak minum. Ya, jadi ada 2 macam kemungkinan, layak minum dan tidak layak minum ya. Nah, kalau kita punya 10 sumur berarti ini N-nya ada 10 eksperimen Bernoulli ya. N-nya 10 eksperimen Bernoulli, lalu dikatakan bahwa kalau kita anggap data ini valid berarti peluang kita dapat yang apa? Tidak layak minum itu 0,3. Jadi P-nya 0,3, tapi perhatikan bahwa ini ya. Ini artinya adalah peluang suksesnya. Ini suksesnya itu adalah tidak layak minum. Jadi kebalikannya ya. Tidak selalu yang sukses itu positif ya. Bisa juga sukses itu yang negatif. Jadi berita buruk itu bisa sukses ini ya. Yang penting kita konsisten. Kalau Anda mau Q-nya yang 0,7 juga boleh, nggak masalah. Kalau Anda mau pakai P-nya itu yang 0,7 juga boleh ya. Kalau Anda kepengen suksesnya itu yang layak minum, nah berarti juga boleh kan. Tergantung ya. Anda yang penting konsisten. Kita sekarang P-nya 0,3. Jadi 0,3 itu kita anggap sebagai sukses. Tetapi suksesnya itu suksesnya itu setara dengan sumur tidak layak minum ya. Nah, kita diminta untuk mencari 3 sumur tidak layak minum. Nah, berarti probabilitas jumlah suksesnya adalah 3 ya kan. Karena kan tadi sudah kita nyatakan bahwa yang sukses itu yang tidak layak minumnya. Jadi probabilitas X sama dengan 3. Ya, kemudian nanti yang B itu adalah lebih dari 3 sumur tidak memiliki kemurnian yang memadai. Jadi probabilitas X lebih besar dari 3 ya. Ini yang kita cari ya. Jadi probabilitas X sama dengan 3 dan X lebih besar 3 ya. Nah, probabilitas X sama dengan 3 otomatis ini ya. Bisa juga dengan notasi ini atau bisa juga dengan fx3 ya. Itu kita bisa menghitung langsung tentunya. Kalau menghitung langsung berarti kita punya 10 faktorial ya kan, 10 diambil 3 ya. 3 faktorial 10 dikurangi 3 faktorial ya kan.
Dari 10 diambil 3, lalu 3 ini berarti banyak cara untuk menemui 3 ya. Banyak cara untuk nemuin 3 yang tidak layak minum. Nah, sekarang untuk tiap satu cara, berapakah peluang kita dapat 3 sumur yang tidak layak minum dan 7 sisanya ya, yang itu 7 ya, yang tidak layak minum peluangnya. Ya. Untuk satu cara berapa peluangnya kita dapat 3 layak minum dan 7 yang tidak layak minum. Lalu dikalikan dengan banyaknya 3, menemukan 3 sumur yang tidak layak minum. Nah, ini cara yang pertama ya. Cara yang kedua bisa juga, berarti saya pakai CDF ya. Probabilitas X lebih kecil sama dengan 3. Nah, ini kan berarti 0 sampai 3 dikurangi dengan yang 0, 1, 2 nya dihilangkan. Nah, pakai tabel CDF. Nah, atau ini setara dengan ini kan. Karena kan sama aja dengan probabilitas, ini kan sama aja dengan probabilitas X sama dengan 0 tambah titik-titik tambah probabilitas X sama dengan 3 kan. Jumlahan ini kan artinya ini kan. Kalau jumlahan ini kan sama aja dengan probabilitas X sama dengan 0 tambah probabilitas X sama dengan 1 tambah probabilitas X sama dengan 2. Nah, tetapi kita bisa menggunakan tabel CDF ya. Berarti kita akan menggunakan tabel CDF untuk mencari ini ya. Highlight kok masih. Untuk mencari ini dan ini ya. Jadi ini yang akan kita cari dengan tabel CDF yang tadi ya. Perhatikan bahwa N-nya adalah 10 ya, 10. Oh, ada nggak tabel CDF di bawah? Oh, nggak disediakan. Jadi ini perlu saya ngelihat buku ya. Kita bisa lihat buku Whirlpool. Kita bisa lihat buku Whirlpool sekarang. Berarti kita kepengen mencari tabel CDF ya, di distribusi binomial. Distribusi binomial itu ada di bab 3 ya. Kita masih di bab 3 nih. Oh, di appendix maaf, appendix A. Nah, ini Anda kalau mau cari tabel ada di sini ya. Kita sekarang harus nyari yang binomial ya, karena ada banyak tabel di sini ya. Kita cari tabel binomial. Ini tabel apa? Oh, ini ada binomial kebetulan. Nah, sekarang kita mencari yang jumlah eksperimen B0-nya 10 karena ada 10 sumur ya kan. Nah, ini dia ya. Ini jumlah eksperimen B0-nya. Kemudian Anda mau nyari X lebih kecil sama dengan 3 ya kan. Nah, X lebih kecil sama dengan 3, berarti R-nya 3 ya. X lebih kecil sama dengan 3. Untuk peluang suksesnya 0,3. Nah, kita perlu memperhatikan peluang suksesnya nih. Peluang suksesnya itu adalah peluang sumurnya tidak layak minum, itu 0,3 ya. Berarti kita harus cari 0,3. Nah, 10 0,3 itu ada di kolom ke-3 ini ya, kolom keempat. Nah, ini 0,3 ya yang saya highlightnya. Ada di kolom keempat ya, 0,3. Berarti Anda harus melihat kolom ini kembali ke 10 tadi, lalu R-nya 3, 0,6496. Jadi yang pertama adalah probabilitas X kurang dari sama dengan 3, itu adalah 0,496. Ini dia ya, udah benar ya. Jadi kalau kita lihat udah benar ya, ini dia. Ya, 0,6496. Kemudian yang X lebih sama dengan 2 berarti yang di atasnya tadi ya. Yang X lebih sama dengan 2 yang di atasnya tadi yaitu ini 0,3828. Karena ini sudah di 10 sumur ya kan. Lalu 0,3 peluang tidak layak minumnya, dan kita tertarik dengan probabilitas X lebih sama dengan 2 berarti 0,3828. Sehingga kalau kita hitung dan kita kurangkan nanti akan dapat ya, peluang kita dapat 3 sumur adalah 0,2668. Kemudian yang ditanya kemudian di nomor B adalah peluang jumlah sumur yang tidak layak itu di atas 3. Di atas 3 berarti sama aja dengan 1 dikurangi X lebih kecil sama dengan 3. Nah, peluang X lebih sama dengan 3 tadi udah dihitung, yaitu ini ya, 0,6496. Jadi nilainya adalah 0,3504. Ya, jadi ini dua pertanyaan tadi ya terkait dengan sumur yang tidak layak minum tadi. Ya. Nah, tetapi di sini ada lagi ya, ada contoh lagi di sini. Di sini ya. Asumsikan bahwa 30% di atas baru sekedar dugaan belaka, ya kan? Jadi asumsikan bahwa angka 30% di atas baru sekedar dugaan belaka. Jadi ini yang ingin disampaikan ini tidak yakin bahwa P-nya itu 0,3. Jadi tidak yakin bahwa P-nya 0,3. Misalkan. Jadi di soal berikutnya ini semacam tidak yakin karena masih dugaan. Tidak yakin bahwa peluang kita dapat sumur yang tidak layak minum itu 0,3 ya ini. Ya. Kemudian setelah dilakukan pengujian pada 10 sumur yang dipilih, ternyata ditemukan ada 6 buah sumur yang kemurniannya tidak memenuhi syarat. Nah,
Dengan temuan ini apakah yang dapat diindikasikan pada pernyataan atau dugaan bahwa 30% dari sumur yang ada di pedesaan di atas tidak menyediakan air yang memadai ya untuk layak minum. Nah, ini akan kita lihat ya. Jadi apakah statement ini masuk akal atau tidak ya? Kalau ternyata dari 10 sumur yang dipilih ternyata yang ketahuan tidak memenuhi syarat itu 0,6. Nah, yang ketahuan tidak memenuhi syarat itu ada 6 ya kan. Kan harusnya kecil kemungkinannya itu kan. Karena kalau secara intuisi kalau peluang sumur tidak layak minum itu 0,3, maka kalau saya ngambil acak 10 kan harapannya dapatnya ya tidak jauh-jauh dari 3 ya kan. Kalau 6 kayaknya terlalu banyak ya kan. Jadi kurang lebih seperti itu yang disampaikan ya. Jadi ada orang ngeklaim 30% itu nggak layak minum. Sekarang dari kabupaten datang ke situ, kan ini di desa ya kan. Nah, dari pihak kabupaten ngirim apa benar 0,3 itu tidak layak minum atau jangan-jangan lebih buruk dari itu ya kan. Ya udah ambil aja sampel 10 sumur. Setelah diambil 10 kok ketemunya 6. Nah, orang jadi ragu kan. Karena kalau harapannya 0,3 itu secara acak ya bisa jadi dapat 6, itu bisa jadi ya kan. Karena kebetulan jangan-jangan yang kepilih pas yang jelek semua, bisa, tapi kan peluangnya tidak besar ya. Sehingga ketika ngambil 10 sumur dapat 6, orangnya jadi ragu ya kan. Apakah kira-kira ini benar enggak sih yang tidak layak minum cuma 0,3 saja ya. Nah, ini akan kita lihat ya. Nah, kalau kita mau ngecek dugaan tadi itu valid atau tidak, ternyata ditemukan 6. Nah, berarti kalau misalkan 0,3, peluang dapat 6 ke atas itu kan kecil. Jadi kita akan ngecek peluang dapat 6 ke atas dengan statement 0,3 ya. Dengan menggunakan P sama dengan 0,3 ya. Otomatis probabilitas X lebih besar sama dengan 6, ini kan sama aja dengan 1 ini ya. Ini semuanya ini kan. 1 dikurangi dengan probabilitas X lebih kecil sama dengan 10 ya. Dikurangi dengan probabilitas X lebih kecil sama dengan 5. Dan ini jelas 1 kan, karena sumurnya kan nggak mungkin lebih dari 10 ya, atau sama aja dengan 1 dikurangi dengan probabilitas X lebih kecil sama dengan 5. Karena jumlah 10-nya cuma 10-nya. Nah, ini kita bisa cek dengan menggunakan tabel binomial tadi ya. Probabilitas X lebih kecil sama dengan 5 itu berapa? Di tabel yang sama tadi. Dan sekarang kita melihat yang 5. Karena kita sudah dapat 10 eksperimen Bernoulli. Peluang yang kita klaim, yang kita selidiki tadi adalah peluangnya 0,3. Satu sumur, peluang sumur itu tidak layak minum itu 0,3. Nah, kita tertarik dengan peluang X lebih sama dengan 5, yaitu 0,9527. Ini dia ya. Dan nilainya adalah kalau kita kurangkan 0,957 ya 0,0473, ternyata cukup kecil ya. Tadi ini kalau kita hitung nilainya adalah 0,9537 ya kalau salah ya. Nah, kalau di 1 dikurangi ini ya hasilnya adalah ini ya. 0,0473 atau berapa nih, 37 atau 27 tadi ya, 27 ya, 27 maaf 27 ya, 27 hasilnya sudah 0,0473. Jadi untuk bisa dapat 6 sumur bermasalah atau lebih, kalau yang dinyatakan tuh 0,3 saja yang tidak layak minum itu kecil ya kan. Kecil kemungkinannya kita bisa dapat 6 sumur atau lebih ya. Kalau hanya, apalagi kalau cuma 6 sumur, makin kecil lagi kan. Kalau 6 sumur atau lebih aja peluangnya cuma 4%, ini kan. Ya. Apalagi kalau lebih dari 6 dan lebih, ya itu berarti 6 sumur dan lebih aja 4,73%. Apalagi kalau cuma 6, nah kurang dari ini tentunya kan. Ini berarti kan 6 sumur dan lebih ya. Peluang dapat 6 sumur dan lebih yang tidak layak minum itu cuma 4%. Kalau cuma 6 sumur ya kecil kan. Artinya apa? Artinya nggak mungkin lah kalau misalkan atau saya pesimis ya. Saya pesimis kalau hanya 30% sumur itu bermasalah. Karena kalau 30% sumur itu bermasalah, saya ngambil 10 secara acak, itu kecil peluangnya saya dapat 6 sumur bermasalah atau lebih ya. Sebagai informasi di sini bahwa kalau saya peluang kalau jumlah sumur yang bermasalah itu cuma 30%, maka kalau probabilitas saya bisa nemu 6 atau lebih sumur, kalau saya ngambil 10 sampel dan 6 atau lebih sumur tadi bermasalah, itu cuma 4,73%. Ya. Baik ya. Jadi kita bisa skeptis dengan P sama dengan 0,3, lalu kita uji dengan keluaran yang kita dapat. Nah, ternyata kita bisa menyimpulkan bahwa
klaim bahwa yang bermasalah itu cuma 0,3 itu kayaknya nggak benar, karena yang saya temukan tuh 6 sumur yang bermasalah. Dan kalau memang benar P-nya itu 0,3, maka peluang saya dapat 6 sumber bermasalah atau lebih dari 10 sumber yang saya ambil itu cuma 0,0473 atau 4,73% aja peluangnya. Baik ya, jadi kemungkinan besar yang bermasalah nggak cuma 30%, kayaknya lebih dari 30%. Jadi itu yang disampaikan di sini. Baik ya, jadi ini video yang ketiga tadi. Nanti di video berikutnya kita akan membahas tentang variabel acak yang lain lagi yang kita sebut dengan variabel acak Poisson. Ya, terima kasih.